Silakan, mau pro mau kontra silahkan. Yang nggak setuju sama opini gue, statement gue, ya tulis aja di situ. Yang setuju silahkan. Gue bikin video seperti ini supaya kita lebih mencerahkannya. Gue mau santai namanya, tapi gue berakal sehat. Ya kalau iya itu sudah sesuatu yang tidak di luar nalar gitu, udah nggak masuk akal gitu. Kenapa kita perlu percaya? Nggak perlu kita belajar S10 untuk sarjana agama, nggak perlu untuk hal-hal kayak gitu. Ya cukup kita bernalar aja ya, yang sehat ya. Kita nggak tahu ini benar apa salah gitu. Oke, terima kasih. Selamat malam, selamat malam. Ya, kita kembali lagi mengedukasi teman-teman semua. Masih ada yang tersesat? Ya, kemungkinan masih banyak ya. Bertobatlah teman-teman ya. Jangan terus-terusan kalau sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun kalian depo MC. Oke, gua tanggal 25 hari Sabtu, gua ada di Jakarta. Jadi buat teman-teman yang mau mengadu atau mau curhat, mau berdiskusi, ya gue undang 1-2 orang lagi menjadi narasumber. Nanti langsung ya jadi narasumber, kita akan ngobrol 1-2 jam di studio di Jakarta. Oke, siapapun ya, mau kalian yang trader profesional, yang masih ngawur juga nggak apa-apa. Oke. Siapa di antara kalian yang masih berjudi di market? Apakah saat ini kalian masih mencari broker yang punya live rate besar, 1 banding unlimited, 1 banding 10.000, 1 banding 4.000? Kalau jawabannya iya, artinya kalian masih berjudi. Ya. Bang, itu salah broker, Bang. Loh, kenapa lu salahin broker? Broker kan bisnis. Dan dia juga ada fiturnya. Lu bisa pilih enggak kok. Lu bisa mengatakan say no. Makanya kita sebagai manusia punya kemampuan untuk mengatakan tidak memilih itu. Gitu. Sama halnya dengan orang yang mutilasi gitu ya. Apakah akan disalahin tukang penjual pisaunya? Enggak lah. Tukang penjual pisau kan jual pisau untuk makan anak istrinya gitu. Ya salahin manusianya lah ya. Pola pikir, mindset orang yang si pelaku gitu. Sama kalian berjudi di market juga. Kalian nyalahin sinyal, nyalahin broker? No. Kalau kamu udah nggak tertarik dengan fitur-fitur seperti itu, si broker juga bakalan si eBay juga yang akan berhenti gitu. Lu tertarik sama spam layer gitu. Ya, spam layer full margin nggak kaya gitu ya. Lu masih tertarik sama itu ya bakal menjadi gitu. Dan lu bakalan terus ketawain. Hahaha, itu dia nih donatur kita, kata brokernya.
Jadi buat teman-teman yang mau masuk circle gue, nggak semudah itu ya. Gue nggak akan ngajarin mindset, psikologi trading, risk management, apalagi apa namanya itu strategi nggak. Gue tanya dulu kelayakan finansial lu gitu. Kalau lu masih punya utang, masih punya ini, gaji lu, penghasilan lu masih kacau ya, ngapain trading gitu? Mending lu kerja aja bisnis gitu. Karena banyak sekali yang mau trading gitu, aneh gitu. Finansialnya masih bermasalah, masih sok-sokan mau trading. Orang yang masuk ke trading itu orang-orang yang mapan. Udah.
Jadi perlu ditinjau ya. Lu punya dana darurat, persiapan tabungan, income lu ada income tetap apa enggak gitu. Kalau finansial lu pondasinya masih kacau balau ya, gue pasti tolak. Ngapain trading? Wah jahat. Bukan jahat, tapi ini menyelamatkan kalian. Ya, kalian nggak tahu apa-apa gitu. Main trading 100-200 dolar, ngapain gitu? Mending bisnis kerja. Bagus di broker mana? Mohon pencerahan. Wendy. Ya gue nggak bisa jamin ya. Karena gue lebih menyarankan untuk kalian pakai broker lebih dari satu. Broker lokal, broker luar. Jangan fanatisme. Wah, gue mau pakai broker kuning aja gitu. Gue pakai beberapa broker. Ya. Ada lokal, ada internasional. Karena kalau satu broker misalnya kita nggak tahu ya, dia umurnya sampai berapa? 50 tahun? Ada nggak? Gue gak yakin sih ada umur sampai 50 tahun gitu. Ya kan? Mungkin ada ya, tapi gue belum nemu sih. 50 tahun, 100 tahun, karena ada kadang-kadang broker bagus, lama-lama ya performnya kurang bagus gitu. Ya. Ya minimal umurnya 50 tahun aja udah enak. Jadi pakai beberapa broker. Ya, cari ya. Banyak yang perlu kalian cek kantornya di mana, ada nggak kantor fisiknya gitu. Ada nggak perwakilan. Kalau misalnya broker luar, broker dalam pun, lokal pun, lu kenal nggak perwakilannya, manajernya kek, IB-nya kek, siapa gitu, ya kan? Lu gabung broker luar nih misalnya, lu nggak lewat IB nih, iya lebih riskan kan, ya kan? Kalau ada IB mungkin ya ada yang bantuin lu gitu. Kalau ada problem, ya akun lo, WD, depo segala macam. Karena banyak ya broker sekarang menjamu. Mungkin bikin broker udah nggak terlalu mahal sih kayaknya. Ya. Gue saranin diversifikasi ya. Ada bank di Malaysia, di Amerika juga jatuh, Silicon Valley ya, itu kurang lebih lah namanya seperti itu, collapse juga kan. Makanya perusahaan itu ya susah ya, bikin bisnis bikin perusahaan itu iya, kalau lu pengen bertahan sampai 100 tahun ya itu udah hebat sekali gitu. Gitu ya Wendy ya. Pakai broker lebih dari satu. Ya. Karena ya cari yang banyak orang pakai aja. Kalau broker-broker yang aneh-aneh gitu, yang namanya nggak jelas, kantornya nggak ada gitu ya, hindari. Nih dengerin nih, bukan Wendy doang ya, hindarin. Ada broker yang zero spread, zero komisi, zero semua zero gitu. Ya, hati-hati. Jangan kalian kepancing sama yang begitu.
Nanti kalau duit lu dimakan sama broker, baru tuh ya spread gede, ya ada kantor misalnya yang nggak gede-gede amat lah spreadnya, kompetitif lah. Soalnya lu pakai broker platform orang, masa lu nggak bayar sih? Finex, gue nggak tahu, gue nggak bisa ngomong bagus apa enggak. Kenapa? Karena gue nggak make. Ya, gue nggak pernah ngulas-ngulas broker sih. Ya, gue spesialis ya menampa kalian supaya punya mindset trading yang bagus, ngerti risiko, manajemen risiko, ya itu. Ya. Strategi kalian udah pintar. Strategi gue nggak ngajar di luar, gue ngajarnya hanya di circle gue aja. Alhamdulillah. Ya. Iya, gue nggak bisa mengatakan bagus atau enggaknya di sini. Ya silahkan menilai sendirilah, cari data sendiri. Kalau gue bilang bagus, kalau gue bilang nggak bagus, ya gue nggak pernah make soalnya. Jadi gue nggak bisa. Yang gue bisa katakan adalah jangan pakai satu broker. Ya kalau lu udah nemu bagus satu, tambahin lagi satu, ya 5-7 broker nggak apa-apa. Karena kita kan butuh diversifikasi. Contoh nih, gaya swing, gaya scalping. Nah, swing ini ada yang support resisten, trend, ada strategi trading news, strategi trading aneh-aneh gitu, yang lain-lain. Ya kalau misalnya ada yang jago nih analis, ya lu copy aja, ya kan? Ada yang jago, lu funding aja, funding. Ya kan? Banyak sekarang teman-teman di Indonesia yang punya perusahaan trading yang bisa funding gitu. Maksudnya yang apa namanya tuh, ya kurang lebih begitulah ya. Analis jago. Karena ya lu nggak mesti lu harus pencet buy sell lu lihat dari pagi sampai malam pencet aja, enggak. Tingkatan yang paling tinggi itu adalah investor yang punya duit di tradingin sama trader gitu ya. Ya pokoknya broker yang baik adalah broker yang di WD cepat, nggak ada problem, dan lu kenal sama orang dalamnya ya. Jangan lu cuman ya nggak kenal apa-apa, lu cari dong di Google, lu nggak tahu siapa di dalamnya. Dan harus sudah banyak orang pakai. Ya, lihat testimoni gitu, klien-kliennya di online, rekam digitalnya lihat gitu ya. Gitu. Karena broker ini kan bisnis. Contohnya gue nih, udah punya duit puluhan juta dolar nih misalnya. Amin ya. Gue buka broker nih. Contohnya. Iya, pasti gue sebagai pengusaha broker trading, ya duitnya nggak mungkin kecil, pasti gede banget. Karena ya satu namanya juga broker gitu kan. Broker juga trading lah broker. Masa broker forex trading nggak trading? Tapi beda dia, gaya tradingnya beda dia. Gitu. Ya pada intinya broker yang akan tahan lama itu adalah broker yang care dengan kliennya. Kalau klien ditipu, ya nyurangin klien, siap-siap aja. Udah bosan hidup berarti. Akan ditinggalkan ya sama itu klien-kliennya. Mengerikan. Ya teman-teman, siapa yang punya trouble, masalah di trading, udah hancur, lebur, MC, depo, MC, ya full margin, MC gitu, terlilit utang, silahkan DM gue di IG sama di TikTok ini. Yang mau jadi narasumber, gue ada hari Sabtu di Jakarta, siap. 1-2 orang gue butuh narasumber, nanti kita ngobrol 1-2 jam di sana ya. Ya, oke. Ini sudah ada 1 narasumber, gue butuh 1-2 lagi nih. Ya, gue ada di Jakarta hari Sabtu. Kita ketemu di sana. Ya. Oke, yang oke deal. Nanti gue undang sebagai narasumber. Silahkan aja. Kapan lagi? Yuk.
biar kita diskusi langsung sama gue. Teman-teman yang profesional, yang jago trading, boleh kita diskusi bro. Kita sebarkan pengalaman dan ilmu yang kita miliki ke masyarakat Indonesia, supaya makin banyak masyarakat Indonesia yang jago trading. Gue pengen banget ya mencetak 100 trader profesional. Soalnya kalau teman-teman gambler, depo MC, yang kaya siapa? Brokernya. Kalau kalian berjudi, main judi, yang kaya tuh negara Kamboja sana. Jadi duit orang Indonesia ini pindah keluar semua, pindah ke broker. Nah, lu semua sebagai pemain boncos, terlilit utang bank. Ya. Kebanyakan ya, ada 3 orang yang udah gua wawancarai. Sama-sama ceritanya sama, mirip-mirip. Terlilit utang bank, full margin MC gitu. Ya. Selama lu suka ya yang cuan instan, full margin. Iya, semua akan berjamur, semua mentor-mentor seperti itu akan lahir lagi. Kenapa? Karena dia melihat market gitu. Marketnya, ternyata bikin marketing begini-begini, pamer-pamer kekayaan, pamer-pamer mobil, pamer-pamer akun dummy gitu. Pamer-pamer akun dummy bagus juga nih gitu. Akhirnya mereka pada ikutan bikin juga daftaran juga jadi IB gitu. Ya kan? Itu gara-gara kalian gitu. Makanya kalian jangan tertipu. Ya. Jangan tertipu. Pamerin tuh ya screen apa namanya tuh? Profit berlayer-layer kayak gitu. Kalian kalau trading dengan cara seperti itu berlayer-layer gitu, nggak jelas layernya berapa gitu. Pasti habis, nggak percaya. Coba aja sok. Ya, nggak percaya sih. Kalian trading pencet-pencet begini nih, pencet aja. Pencet. Kemarin juga ada yang gua wawancarai sama juga ya. Misalnya nge-buy nih. Ah, dia nge-buy nih, ini kan lagi turun nih. Gua nge-sell tuh. Entar lagi kena TP kayaknya tuh loss. Bodoh amat. Ya, pencet aja. Udah tahu Junam gitu kan. Anjlok dipencet aja buy. Kali aja naik, Bang. Naik, Bang. Nggak mungkin turun terus, Bang. Ini kan sudah sejajar nih supportnya, Bang. Support ini udah sejajar, Bang. Ayo. Semakin turun 10 pip, buy lagi. Turun lagi 20 pip. Aduh, hajar buy. Lot gajah. Mampus lu. Siapa juga yang ngajarin kayak begitu? Ya elah. Kalau support lu udah jebol, udah kena SL, udah. Lu tunggu lagi support berikutnya. Itu yang SNR ya. Gua nggak jago SNR. Gua nggak bisa ngebahas. Gue suruh orang tradingin. Jadi kalau ada orang yang jago SNR ya udah gue funding. Atau gue copy signalnya. Gue trend ya. Breakout trend. Jadi udah kena TP. Kena TP coy. Mantap. TP. Udah kena TP nih. Berapa? Hari ini TP berapa kali nih? Coba. Salah nih. Iya. 45 pip. $45 berarti 450 pips. Lumayan. Jadi gue tuh trading gini. Jarang-jarang tradingnya. Karena gue metodenya swing. Tahu apa itu swing? Swing trade. Kalau kata Om Benik itu perjudian mingguan. Bisa dibilang begitu kalau lu kalau nggak ngerti ya lu berjudi. Lu sekolah aja sekolah nggak jelas lu aja berjudi gitu. Makanya ayam yang kalian makan setiap hari enak kan ayam, tapi lu pakai judi ayam namanya. Oke, jangan ya. Oke?
Jangan malu-malu teman-teman, jangan malu-malu. Ada yang terlilit utang nggak di sini? Hah? Siapa? Yang terlilit utang bank gara-gara deposit ke broker siapa? Ayo jawab, nggak usah malu-malu. Yang jujur, silakan jujur. Yang udah berapa ratusan juta, miliaran yang ini, yang ketipu sama mentor-mentor full margin siapa? Boleh. Gue undang sebagai narasumber, gue butuh 1-2 narasumber lagi, langsung ketemu gue besok hari Sabtu. Gue ada di Jakarta. Ya, gue ada di Jakarta sampai sore mungkin. Ya. Ya, teman-teman yang sudah profesional, silahkan DM gue. Tapi lu kalau ngaku profesional, lu ini kasih gue MQL 5-nya. Ya, riwayat trading lu 3 bulan boleh. Loh, kabur kan? Pada kabur. Ya, edukasi kayak gini. Ya karena mungkin mayoritas penonton gue tuh gambler semua kali ya. Iya, kebanyakan ya. Gambler semua nih. Jadi dengerin edukasi macam apa ini kayak gini. Langsung KO. Dia nggak ngerti ini. Edukasi macam apa ini. Dia maunya gini. Maunya tuh edukasi yang buy sell. Spam layer 3, 2, 1 sell. Buy. Pengennya kayak gitu. Kasihan banget ya. Nih kan, gue bisa pelajari dari caranya dia pergi, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Jadi kalau ada yang bagiin sinyal nih, langsung tuh seneng tuh. Ya, siapa nih? Apakah di antara kalian ada yang kena terlilit utang gara-gara utang pinjol, utang bank untuk deposit trading nggak? Kalian yang sudah tertipu sama mentor-mentor full margin siapa aja di sini? Kalian yang depo MC siapa aja di sini? Ayo, ngaku. Jangan malu lah. Kalau kalian malu, selamanya kayak gitu, nggak ada yang ngingatin kalian. Habislah kalian. Kasihan anak istri kalian. Kasihan. Kalian udah kerja capek-capek lama ya, ngumpulin duit gitu. Hancur gitu. Ayo. Hari Sabtu gue ada di Jakarta ya. Hari Sabtu gue ada di Jakarta. Gue butuh 1-2 narasumber lagi, kalian yang jago atau kalian yang apa ya, hancur di trading, yuk. Oke? Kita ketemu di Jakarta. Langsung ketemu gue nanti, kita diskusi 1-2 jam ya. Oke, fans. Siapa tuh? Fans. Aku dulu pernah pinjol karena slot. Terus gimana sekarang? Kamu udah pinjol lagi gara-gara trading atau gimana? Fans. Kalau kamu punya kisah parah, nggak berani bang. Oke. Buat teman-teman yang punya kisah yang berat, mungkin mau curhat, jangan malu ya. Nggak apa-apa, biar se-Indonesia ini tahu gitu. Kalian punya masalah yang berat seperti itu, ya. Kalian curhat, kita diskusi biar kalian nggak bundir. Ya, kalian mau mau diskusi tentang bisnis boleh. Ya, bisnis trading, bisnis apapun itu. By the way, gue kontraktor ya. Gue kontraktor, jadi bisnis media, bisnis trading, ya kayak gitu-gitu. Kontraktor. Jadi kalian mau diskusi tentang apapun, gue ladenin. Jadi kalau kalian mau jadi narasumber di King Jum Production, gue butuh 1-2 orang lagi. Gue ada di Jakarta nanti hari Sabtu. Ya siapapun kalian, mau profesional, mau yang gambler, silakan. Tapi sertakan data teman-teman ya. Kalau kalian ngaku profesional, kasih gue data 3 bulan terakhir dan akun MQL 5 lu. Ya kalau nggak ada MQL 5 nggak apa-apa.
history akunnya 3 bulan. Kalau lo ngaku profesional. Kalau lo gambler misalnya depo MC nggak apa-apa, sertakan juga lo cara tradingnya seperti apa. Nanti kita ngobrol mindset trading, risk management, kemudian pengalaman lo dan segala macam. Boleh share ya ke teman-teman di King Jom Production di seluruh Indonesia. Ya. Karena kalau banyak sekali trader-trader Indonesia yang gambler, ini akan mendatangkan masalah baru ini. Ya. Karena perputaran uang ini tidak masuk ke kalian ya, hancur. Pindah ke broker semua duitnya. Ya. Pindah ke yang pinter gitu ya, yang profesional trader. Kalau kalian main judi ya pindah ke Kamboja sana, ke negara Kamboja sana. Ya. Duit kalian kalau kalah ya pindah ke orang yang pinter. Spread komisi pindah ke broker. Lu dapat apa? Nggak ada. Kasian. Makanya ada sesuatu hal yang kalian nggak tahu. Kalau kalian masih MC, depo MC, depo MC, depo MC. Selama MC 1 bulan, ku sekarang masih fokus backtest pakai akun demo. Bagus. Backtest saja terus. Backtest itu menemukan metode. Ya, kalau metodemu probabilitasnya 60%, 50%, udah bagus. Nggak perlu nyari 90% lah, terlalu high risk. Nggak usah lah, 60-70% aja udah bagus kok. Na 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 na. Kira-kira udah siap baru depo lagi bang. Oke, bagus. Nah itu cara yang benar tuh. Ya. Jangan kalian gas terus depo MC. Senang banget pada depo MC. Kalau gue sih depo juga sih. Tiap bulan gue depo. Jadi kalau ada di akun lain yang udah gendut nih profitnya, gue ada rezeki lagi, gue depoin lagi. Karena akun yang besar itu bagus teman-teman. Tapi bedanya gue sama kalian, gue depo nggak MC. Nggak mungkin gue MC lah. Nggak bakal MC. Gue depo supaya akunnya gede. Lotnya tambahin. Supaya manfaatnya tambah besar. Ya kan? Risikonya tetap ya. Gue maksimal ya nggak gede-gede lah. 3% aja udah gede banget. Di bawah itu 0,5%, 1% aja udah mantap. Makanya ya kalau teman-teman yang udah gede bisa pakai lot gede juga. Yang fatal itu lotnya gede, akunnya nggak nambah-nambah saldonya. Itu fatal itu. Kalau akunnya nambah, saldonya nambah, lotnya nambah itu masuk akal. Kalau saldonya nggak nambah, lotnya nambah terus ya fatal. Itu namanya kalian bunuh diri. Gitu teman-teman ya. Mengerikan. Ya, sekali lagi teman-teman yang punya kisah pilu di dunia trading, terlilit utang, depo MC, hancur, ada rencana mau bondir mungkin, langsung kontak admin gua ya, langsung DM IG atau TikTok gua. Ya, silahkan aja. Oke. Hari Sabtu gua ada di Jakarta. Jadi kalau kalian mau jadi narasumber, gue butuh 1-2 lagi ya. Ya, udah ada 1 nih. Oke.
Jadi teman-teman yang ngaku profesional, tunjukin akunnya ke gue ya. History trading kalian 3 bulan lalu mungkin. Yang gambler juga, yang ancur boleh tunjukin cara trading lu seperti apa. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol langsung bareng gue offline ya di studio. Kita ngobrol 1 sampai 2 jam ya. Jangan malu teman-teman ya. Kapan lagi ya kita langsung diskusi. Yuk. Diskusi langsung bareng gue nanti. Di Jakarta coy, Jakarta. Gimana kalian? Trading itu menyulitkan atau bagaimana? Ada mungkin teman-teman yang merasa seperti itu. Udah bertahun-tahun trading masih boncos. Kenapa itu bisa begitu? Ada yang salah kayaknya guys. Ayo kenapa kalian boncos? Gue tuh peduli banget sama kalian. Peduli banget ya. Mungkin gue salah satu dari mungkin beberapa ya. Gue salah satu dari beberapa IB, edukator forex yang peduli. Ada Bro Rizky, ada Pak Tito gitu, yang dan lain-lain. Yang kelihatan yang gue kenal lah. Tapi yang oknum-oknum ini banyak banget ya. Gue tuh pengen nyelamatin kalian supaya kalian tuh bisa jadi trader profesional. Jadi gue punya ilmu nih, gue pengalaman, gue ada track record, gue ada portofolio, jadi gue pengen ajarin ke kalian. Gitu. Supaya kalian jangan pencet-pencet depo lagi berjudi di market. Yang ku heran saat ku sell naik, buy malah turun. Time frame berapa om? Time frame 1 menit? Apa 5 menit? Ayo, di mana? Om Fans ini di mana rumahnya? Jakarta bukan? Ya. Kalau Jakarta nggak apa-apa, yuk ketemu gua yuk. Ngobrol, diskusi langsung. Gue undang lah jadi narasumber. Narasumber trading. Banyak yang ngomong kayak om nih. Di buy malah turun, di sell malah naik. Ini bentar lagi kena TP lagi gua nih. Tadi udah kena TP 450 pip. Ini kena TP berapa lagi nih? 500 pip. Ya seneng lah. Metodemu tuh harus di backtest. Kalau backtest hasilnya bagus ya silahkan gitu. Na 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 na. Na 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 na.
Time frame 5 menit. Wah, pantes. Jangan, Bang. Time frame 5 menit, time frame 1 menit, 5 menit. Trade itu pakai D1 kalau bisa. D1 4 jam gitu ya. Ya kalau scalping pakai 30 menit lah. Gua kadang-kadang scalping tapi sebulan sekali. Kadang-kadang kagak juga sih, males gua. Kalau scalping gue pasti loss. Iya, gua kan tradingnya pakai swing ya. Jadi ya ada circle gue lah. Ayo bro, scalping dulu dong. Coba scalping loss 100 pip. Ya, gue SL-nya itu 400 sampai 500 pip, kawan-kawan. 400 sampai 500 pip. Jadi kalau pakai 0,01 duit hilang tuh 800.000. Kalau 2 layer 1.600.000 hilang. Oh, kalbar jauh banget, nggak bisa. Ya, gue pengen undang narasumber yang daerah-daerah Jabodetabek yang langsung dah ya. Tapi nggak masalah. Ya, kalau abang mau, gue undang jadi narasumber tapi di Google Meeting. Kemarin ada tuh kawan kita dari Purwokerto, ya, gue ngomong sama dia tuh 1,5 jam. Cek aja di YouTube gue tuh, namanya Reno. Ya, beliau tuh terlilit utang bank BRI, lalu motornya 3 hilang. Kasihan. Tapi sekarang udah jago dia. Dia udah punya trading metode sendiri dia. Jadi kalau abang mau, boleh DM gue aja. Ya teman-teman yang masih nonton, ada yang nonton. Yang masih nonton, ya silakan. Kalau mau jadi narasumber di King Chum Production, silakan. Ya, mendaftar aja. Ya, antri soalnya. Nanti gue akan hubungin kalau ingin Google Meeting. Ya, gue kasih waktu 1-2 jam lah untuk kalian curhat, diskusi segala macam. Ya. Mungkin kalian akan banyak kesempatan. Kalau nanti udah benar-benar udah rame banget, agak susah. Akan difilter. Tuh. Jam segini nih, orang kantor gue masih tang ting ting tung tuh. Ya kan? Bisnis gue kontraktor, bro. Ya, jam segini masih pada diskusi tuh masih meeting di WA. Ya kan? Karena gue udah fokus ke bisnis trading, ya, gue jarang-jarang ke kantor. Karena gue udah taruh direkturnya di sana. Penanggung jawabnya ada. Jadi gue bangun bisnis trading gue sama media. Media gue bangun. Jadi ya mungkin gue nggak bisa bikin Harvard University ya, nggak bisa. Tapi gue bikin media biar gue bisa ngobrolin tentang ya pola pikir gue seperti apa, ya apa yang ada di otak gue, apa yang gue udah gue pahamin, ya gue akan ajarin ke kalian gitu. Kalau Bro Ferry Irwandi kan mau bangun kampus kan, luar biasa. Karena dengan pendidikan, edukasi, gue percaya 1000% dengan edukasi masyarakat Indonesia itu akan tercerahkan. Ya, harus berakal, harus pinter, harus berakal, harus bisa mikir nih otak kita nih. Ya, biar kalian nggak ditawarin sama investasi bodong ya, arisan bodong, travel bodong, semua yang bodong-bodong itu, robot trading bodong, kalian nggak tertarik lagi. Ayo, jangan malu-malu. Siapa yang mau ini? Budaya Indonesia ini malu ya curhatnya ya. Kenapa harus malu? Udah curhat aja nggak apa-apa. Mau ini show up misalnya, gue punya strategi bang gitu. Strategi gue nih, win rate-nya berapa persen? Ya strateginya apa? Bagi-bagi dong nih ke teman-teman di sini. Kali aja ada yang bingung nih strategi ampuh apaan. Kalau gue udah kasih tahu kan, breakout. Strategi gue breakout. Kalau lu nanya gue SNR, gue nggak ahli. Ya, kalau SNR kan buy nih. Ini kan lagi turun nih. Udah level support tuh. Buy. Makin turun di buy, makin turun di buy. Bye-bye. Ya kalau udah turun begitu.
Kalau breakout kan dorong terus ke bawah, udah anjlok aja terus. Pasti bermusuhan sama SNR. Gue breakout. Ayo anjlok terus, anjlok. Dorong terus ke bawah. Nah, orang SNR, jangan bang, jangan bang. Ayo naik bang, ayo naik. Itu kan udah support bang. Harusnya mantul ke atas gitu kan. Oh jangan mantul. Udah dorong terus ke bawah, dorong terus. Oke? Gitu. Jadi orang-orang tren itu, orang-orang breakout tren itu ya sukanya ngedorong orang. Ya kan? Kalau di masjid itu, ayo jadi imam pak, ayo, 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 ayo. Sering dorong kan di masjid itu biasanya. Tapi jadi pejabat nggak ada yang saling dorong ya. Bukan saling dorong, dia sendiri yang dorong sendiri pengen jadi pejabat. Ya, udah kemana-mana nih ngomongannya nih. Kenapa? Ya gue udah biasa ngomong sama orang-orang ini. Nggak cuma ngomongin trading soalnya, jadi kemana-mana ngomongannya. Iya, kenapa orang mau jadi pejabat sih? Nyari cuan lah. Mayoritas ya. Orang yang mau jadi pejabat nyari cuan. Ya kan? Ya kalau udah kaya jadi pejabat, pengen cari kekuasaan. Ya kan? Coba ada nggak? Kalau ada pejabat yang udah kaya segala macam, benar-benar kayak wali gitu. Ya. Pejabat nggak mau digaji, anggota dewan misalnya. Gue mau jadi anggota DPR tapi gue nggak mau digaji gitu. Keren juga sih. Nah, keren kayak Pak Deddy Mulyadi misalnya tuh. Kayak Pak Raka Buming Raka. Ya kan? Tapi nggak tahu beliau digaji lah. Cuman kalau ada nih, mungkin one day akan ada ya. Iya, misalnya kayak Ferry Irwandi misalnya atau Timothy Ronald misalnya. Mau jadi pejabat nih, kan udah menjadi multi triliuner mereka itu, udah kaya. Duitnya udah multi triliuner, puluhan T mungkin. Jadi pejabat nggak mau digaji ya, mau perbaikin sistem misalnya, luar biasa. Cuman ya Indonesia ini udah buruk sekali nih. Gue pengennya ya ketimpangannya ini akan berkurang gitu. Makanya teman-teman jangan mau dibodoh-bodohin sama investasi bodong, sama judi online, jangan. Kalau teman-teman udah pada pinter, ya udah pada pinter, udah gak mau nyentuh-nyentuh judi online lagi ya, mereka akan pusing ya nyari member lagi, pusing nyari apa namanya tuh, ya itu calon-calon korban gitu. Gue tahu kok yang masuk sini mampir bentar keluar mampir keluar karena dia lagi nyari sinyal. Ya, ada yang lagi nyari yang itu, yang pencet-pencet layer itu. Itu. Makanya lagi nyari yang pencet-pencet layar. Yuk, siapa lagi yang punya masalah silahkan, jangan diam aja. Ya, jangan diam aja ya kalau ada masalah. Depo MC masih kacau balau di trading, nggak jelas ya, kalian masih ancur-ancuran di trading. Langsung ya, langsung aja. Nih, gue kasih kelayakan finansial nih. Katanya ribet.
Lu aja yang tolol, ya. Mana ada edukator forex yang baik kayak gue? Mungkin salah satu mungkin ada, tapi jarang. Jadi kalau ada yang mau masuk circle gue pasti akan tanya kelayakan finansialnya. Kalau kerjaannya nggak jelas, bisnisnya nggak ada, ya, aktif income-nya nggak jelas, terus nggak punya apa namanya tuh dana darurat, nggak punya tabungan, ngapain trading, ya? Ngapain? Mending lu kerja aja sana, ya kan? Nih ribet katanya. Tahu nggak kalau ada orang ngomong gini, dia bilang ribet. Ribet karena dia nggak punya duit. Punya duit cuman $100 mau trading gitu. Gue nggak kasih. Karena yang masuk ke circle gue ini nggak sembarangan. Kebanyakan pengusaha yang masuk. Ada yang pekerja ada, cuman jarang. Kebanyakan yang pengusaha pendidikan, asuransi. Pokoknya orang gede-gede lah. Rata-rata punya bisnis gitu. Ya udah nggak mikir lah itu mah udah pasti ya, tapi nggak semua. Dana darurat, tabungan udah jelas semua. Bukan gua nggak ini ya, nggak mau terima kalian yang kecil-kecil, enggak. Gue lagi edukasi di sini, ya. Kalian kalau masih gaji cuma 2 juta, 3 juta, 5 juta, nggak usah trading. Ya, gue baik lo ngomongin gini. Nanti tradingnya, lu bangun dulu finansial lo, pondasinya. Ya kan? Tabungannya tambahin lagi 2-3 tahun dari pengeluaran misalnya. Ya kan? Baru boleh. Masa disuruh nulis begitu ribet bilangnya. Yang butuh siapa? Lu kan yang butuh, bukan gue. Ya kan? Gue tinggal saring aja kalian. Ada yang nih mau masuk circle gue kan. Gue tinggal filter aja. Lu gak lolos udah. Gak akan masuk. Gue ngomong galak kayak begini, cepat-cepos gini, karena gue peduli. Kalau gue ngomong biasa aja ya, emang nyakitin? Iya nyakitin. Tapi biar lu paham. Nanti lu akan paham. Ngapain lu trading $100-200 gitu. Ya. Kalau nggak ada dana trading, udah gue kasih tahu di apa namanya tuh, kalau nggak salah di video gue yang kemarin ya, iya, udah gue kasih tahu sih cara dapetin modal trading tuh. Kurang baik apa lagi gue? Lu nggak punya modal, gue kasih tahu cara dapat modal, ya kan? Karena bukan lu mikirnya modal apa namanya tuh, modal gede gitu. Kalau pikiran lu kecil, gimana caranya lu punya modal gede gitu ya? Nggak bisa. Lu harus punya value bro ya, harus punya value. Kalau ada value, lu punya value ya, orang punya duit besar banyak ya akan ngasih lu gitu. Kalau lu nggak punya skill, nggak punya value ya ngapain orang ngasih duit ke lu gitu. Iya, rugi-rugi aja gitu. Ini ada pengusaha nih kaya nih, punya puluhan M nih, duitnya nganggur aja dia kaya gitu, orang kaya. Makanya emang bisa bro gitu, lu kasih gue 5% aja ya, kasih gue 5% sebulan misalnya, atau 3%, nggak usah lah gede-gede, 3% sebulan aja gue mau gitu. Karena dia orang-orang kaya itu duitnya nganggur aja dia kaya gitu, nggak perlu lagi ini itu investasi, udah kaya dia. Karena dia mau cari apa lagi ya, nggak ada yang dia mau cari. Oke. Jadi yang butuhkan lu ya, lu mau masuk ke gue nggak bakal lolos ya, nggak bakal lolos. Gue malah senang tuh kalau bilang ribet daripada ngeribetin nanti kalau udah masuk ya. Gambler. Ada lagi? Kalau nggak ada gue tutup. Oke. Oke, kita tutup aja ya. Sekali lagi, hari Sabtu tanggal 25 itu gue ada di Jakarta. Ya, jadi gue butuh 1-2 narasumber lagi. Kalian yang trading gambler ya boleh ya langsung diskusi bareng gue di offline langsung.
Kita diskusi 1-2 jam nanti di sana sebagai narasumber. Jadi gue akan banyak tanya-tanya lu nanti di sana gitu. Ya. Mau profesional silahkan, mau yang gambler juga silahkan ya. Oke, mohon maaf kalau gue ada kata-kata yang salah ya. Emang ini adalah gue setting. Cara gue nge-branding, cara gue ngomong gue setting. Ya, gue setting. Jadi ya, aslinya gue nggak begitu. Gue tuh senang berdialog, berdiskusi, lucu-lucuan. Ya pada intinya gue pengen edukasi kalian supaya kalian menjadi trader profesional, bukan gambler. Ya, negara kita kalau banyak gamblernya, banyak yang miskin nanti. Ya, kalau banyak yang kaya, ada yang banyak warganya, banyak yang punya duit, ada yang bangun pabrik, bikin warteg, bikin ini segala macam, bikin penampungan udang, bikin apa ternak lele segala macam. Ya akan banyak manfaat lah. Tapi kalau kalian boncos terus, rugi lagi, MC, depo MC, hancur negara ini. Terima kasih, sampai jumpa di live berikutnya. Bye-bye.